Liyasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina. Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana. Yasir lana wala tu'asir alaina. Kalau kita di Toreko itu sholat 100 rakaat dengan 50 kali salam. Dan ada ulama juga memberikan ijazah. Jadi ketika di malam Nisfu Saban itu dianjurkan untuk menulis surat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jaka Thorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jaka Thorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jaka Thorik 165. Kita di momentum yang sangat bagus ini, di malam Nisfu Sa'ban. Ya, banyak orang-orang Islam melakukan ibadah, ada yang baca Yasin 3 kali. Kalau kita di Toreko itu sholat 100 rakaat dengan 50 kali salam. Dan ada ulama juga memberikan ijazah. Jadi ketika di malam Nisfu Saban itu dianjurkan untuk menulis surat yang bunyinya inna hada la rizquna ma lahu min nafad, yang artinya sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki kami yang tidak pernah habis. Itu surat Shad ayat 54. Itu ada dalam kitab-kitab ulama-ulama, ya, kitab ulama. Jadi kalau kita nulis ayat ini di malam Nisfu Saban, insya Allah sebagaimana yang sudah ditajribah oleh ulama kita, itu rezeki nggak bakal habis. Jadi nulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini benar-benar rezeki kami, yang dimana rezeki tadi nggak pernah habis. Sebagian ulama ada mengatakan itu harus ditaruh di dompet, tulisan tadi itu di malam Nisfu Saban, ya tempat duit lah. Nah itu keutamaan yang diberikan oleh ulama. Jadi Nisfu Saban dalam ajaran Abah ini ada rangkaian dengan bulan Rajab. Kalau bulan Rajab itu di mana ada istilah peristiwa kenaikan Rasulullah Mi'raj. Di bulan Sa'ban ini, ya Sa'ban itu sendiri artinya Sa'banu yatasa'ab, artinya cabang, bercabang. Kebaikan-kebaikan yang bercabang. Tapi luar biasa di ajaran Abah ini ada sholat 50 waktu. Apa 50 waktu itu diringkas jadi 50 kali salam, jadi 100 rakaat
sama kulhu-nya 10-10, itu berarti jumlahnya 1000 ya. 1000. Kalau kita mengikuti nafsu amarah, orang yang pengen melaksanakan pasti malas. Tapi karena ini perintah guru, apapun yang diperintah guru pasti ada kebaikannya, ada manfaatnya. Kebaikan itu buat murid-muridnya, khususnya ahli torekoh, ya murid-murid torekoh, menjalankan sholat yang kita laksanakan malam ini, insya Allah ada kebaikan-kebaikan. Dari sisi rohani, kalau kita ngelihat sholat, jadi sholat ini bisa istiftahi babil guyub, bisa membuka pintu goib. Kalau sholat itu dibimbing sama seorang guru mursyid. Jadi bukan hanya sholat-sholat sekadar sholat 100 rakaat, tapi memang ada bimbingan dari syekh mursyid, yaitu abah guru kita. Jadi ketika sholat, sebenarnya kita sedang dibukakan pintu goib kita. Kita sedang bermesraan dengan Allah bahasanya. Kita sedang bermuayyanah, bermusyahadah dengan Allah. Karena Rasulullah itu merasakan kenikmatan bahasa as-sholatu qurratul aini. Salat itu bisa menyejukkan mataku. Artinya pandangan hati Rasulullah ketika sholat. As-sholatu dimana doa kalau secara bahasa. Jadi ada sholat raga. Kita kan ada sholat raganya, ada sholat ruhaninya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita sholat raga itu bahasa syariat dapat ganjaran atau pahala. Kalau kita sholat ruhani, ruh kita itu dapat balasan kurbah. Kurbah itu kita dekat dengan Allah. Jadi sholat itu dekat dengan Allah. Yang sholatnya itu ada bimbingannya dari guru. Makanya dalam kitab hikam, nggak semua orang sholat itu mendirikan. Ada yang sholat yang sekedar sholat. Jadi sholat yang dimaksud ini sholat yang menegakkan sholat dari segi syariatnya, rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya. Tapi ada di sisi lain, yaitu bahwa sholat dengan bulan Rajab dengan kesabaran ini ada istilah mi'rajul arwah kita. Jadi perjalanan toreko ini penuh dengan apa? Tuntunan dari seorang guru. Mungkin di umum bahwa sholat 100 rakaat itu suatu hal yang sangat berat. Kenapa? Karena nggak ada bimbingan dari gurunya. Sekalipun di kalangan ahli hadis, ahli naqd, ahli kritik dalam kritik hadis, bahwa hadisnya katanya doif. Tapi ada dalam kitab Gunyah itu. Ya, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani namanya kitab Gunyah. Kitab fikih yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, di situ ada tentang dalil sholat 100 rakaat. Tapi kembali lagi, bagi orang yang doyan ibadah. Yang doyan ibadah pasti melaksanakan. Apalagi murid-murid torekoh yang mereka sudah ada janji setia kepada gurunya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban, bukan hanya sekedar pahala, kalau di luar pahala apa tidak, tapi di kita itu bahwa ruhani kita sedang dimunggahkan, sedang dinaikkan. Makanya nanti di bulan Sa'ban ini tradisi orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta itu biasanya ada ruahan, ruahan.
Jadi kalangan ulama-ulama arifubillah, karena ahlu kubur ya, di nisfu Saban atau di bulan Saban ini mereka pada datang secara ruhnya, mereka kembali ke rumah masing-masing. Makanya ada istilah arwahan. Jadi ruahan itu kita menyambut. Jadi ahli-ahli kubur kita, orang tua kita yang sudah tiada, saudara kita, anak-anak kita. Jadi di bulan Saban ini mereka datang, ruhnya datang ila buyutihim, ke rumah masing-masing. Secara kasat mata tidak terlihat, tapi mereka setiap di bulan Saban ada istilah mereka datang. Sampai mereka ikut nanti di bulan Ramadan, ikut puasa. Ini di kalangan arifubillah. Kalau bicara dalil ya kagak ada dalilnya, tapi arifubillah yang mengatakan seperti itu. Nah, di bulan Ramadan itu mereka ikut puasa bersama keluarganya. Cuman kita nggak bisa ngelihat secara ini rohani, ya akhirnya kita biasa-biasa aja. Makanya ketika puasa kita laksanakan 30 hari, itu mereka ikut dengan kita. Mungkin makanan berbeda makanannya. Sampai nanti datang Idul Fitri setelah selesai Ramadan, puasa 30 hari, baru mereka pulang lagi. Makanya ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu kita ketika baca takbir kenapa sedih? Ketika Ramadan berakhir, ya, itu ternyata para arwah atau ahli-ahli kubur saudara-saudara kita itu mereka pulang kembali ke masing-masing ahli tempat kuburannya. Itu seperti itu. Makanya kenapa kita sering bertanya ada takbir. Ketika baca takbir Idul Fitri setelah merasakan puasa Ramadan itu ada sedih. Ada suatu kehilangan. Oh ternyata ahlu bait yang sudah tiada itu mereka pulang kembali pamit. Nah sekarang di nisfu Saban atau di bulan Roah, kalau kata orang-orang kampungnya bulan Roah, ya pada datang mereka. Sekali lagi itu mereka puasa bareng sama kita. Makanya kenapa di bulan puasa nanti nggak ada istilah apa ya, malam itu udah kayak siang, udah beda. Nah inilah perjalanan. Apakah di Toreko ada? Ada. Sama keyakinan si murid itu nggak boleh mengatakan guru mursidnya meninggal, karena guru mursid itu selalu bersama muridnya. Nah bagi murid-murid Abah yang tidak merasakan sholat nisfu Saban 1 rakaat, ya berarti dia apa? Dia tidak meyakini bahwa guru itu hadir. Gak mungkin Abah guru itu memerintahkan suruh sholat setiap cabang, karena Abah akan hadir. Kalau secara fisik kita nggak mampu 100 rakaat, tapi ada kekuatan suatu perintah dari guru, ruhani dari guru, insya Allah dan pasti kita ditolong, diberi kekuatan untuk bisa sholat 100 rakaat. Amin. Jadi kalau bicara tentang keutamaan ya banyak lah, tapi kita nggak diajarin tentang keutamaannya. Cuman tadi ada ayat yang surat Shod itu, ayat 54, itu kita tulis nanti di malam nisfu Saban nih, malam-malam ini nih. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, ditulis di kertas tuh. Kalau ulama menganjurkan taruh di dompet, ya, biar rezekinya nggak habis-habis. Jadi kata-kata malahu min nafad itu nggak habis-habis.
Inna hadza, sesungguhnya hadza ini la rizquna, benar-benar rezeki kami katanya. Ya rezeki milik. Malahu minapad, rezeki tadi itu nggak bakalan habis. Makanya para ulama-ulama terdahulu tapaulan, memberikan tapaul, optimis kalau kita nulis ini ya, itu akan diluaskan rezeki kita. Nah itu diantaranya. Tapi di Nisfu Sa'ban itu kalau kita lihat dari segi doa, Nisfu Sa'ban nanti semua amalan kita yang jelek-jelek minta dihapus. Pamhu, dihapuskan. Diganti dengan apa? Dengan kebaikan. Maka dalam doa Nisfu Sa'ban nanti, nah andai di tahun-tahun sebelum Nisfu Sa'ban, belum Sa'ban itu rezeki kita seret, urusan kita susah mulu, maka di malam Nisfu Sa'ban kita mohon kepada Allah melalui wasilah Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan Abah, murid-murid Abah yang seret rezekinya, yang susah urusannya menjadi mudah. Maka kata-kata pamhu itu artinya dihapuskan. Jadi yang dulu itu dihapuskan, diganti dengan kebaikan. Harapan kita tentu panjang umur untuk bisa ibadah nanti di bulan puasa. Tidak lain di bulan puasa itu kita akan dididik ruhani kita, dididik jasad kita. Jasad suruh diperintahkan puasa, ruhani kita pun dididik. Ya, untuk apa? Untuk bisa menekan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Jakatorik 165 dari channel YouTube-nya mengucapkan buat ikhwan-ikhwan yang sholat 100 rakaat di malam Nisfu Sa'ban ini, mudah-mudahan dapat ridho Allah melalui ridho Abah Guru. Jadi mudah-mudahan ikhwan-ikhwan yang mereka lalai dengan perintah guru, ajaran guru, mudah-mudahan mereka disadarkan kembali. Dan kita tidak bisa lepas dari kemursidan. Tetap mursyid kita sekali lagi Syekh Abdurrahman yang 38. Jadi semangat terus buat para ikhwan, khususnya Jamaah Nurul Aulia di Ciputat dan semua jamaah murid-murid Abah dimanapun berada. Bukan hanya sholat 100 rakaat saja, tapi Ramadan pun itu pun harus kita isi dengan zikir yang sudah diajarkan oleh guru kita, zikir jahar. Zikir la ilaha illallah itu termasuk zikir dan itu juga termasuk Al-Qur'anul Karim. Makanya kita tetap semangat, jangan kalah, jangan kendor. Ketika kita kendor, kembali, kita ingat kembali dengan Robitoh Mursyid. Karena kekuatan di Toreko itu adalah Robitoh Mursyidnya. Ibadah, hakikatnya bagi manusia itu sebenarnya malas. Karena kita punya Robitoh Mursyid, punya kekuatan rohani guru, insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat 5 waktu ataupun sholat taraweh nanti, kalau di kita 23. Ya, ada baca-bacaannya yang Abah ijazahkan, mudah-mudahan tambah semangat kembali. Ada sholat tasbihnya nanti. Ya, tidak lain, Jakatorik 165 mengucapkan selamat dan sukses bagi ikhwan dan akhwat yang melaksanakan sholat 100 rakaat di malam Nisfu Sa'ban ini. Dan mudah-mudahan bisa ketemu kembali di bulan Ramadan. Itu pun jangan malas, jangan kendor. Tetap zikir la ilaha illallah dengan zikir hobinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, di mana malam kemuliaan tersebut Inna anzalnahu itu merupakan amalan murid Abah. Karena inna anzalnahu itu dibukakan, diputuhkan hati kita. Mudah-mudahan kita semangat terus, kita tetap pegang toreko ajaran guru kita Syekh Abdurrahman, yaitu toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Tabaruk Majlis Suluk ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyasin lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Amin lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir alaina Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana Rabbi yasir lana wala tu'asir